Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya, dengan mata kuliah ilmu nutrisi ternak. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman mahasiswa semua, di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi rumen ya. Jadi fermentasi rumen tentu itu ada hubungannya tentang ternak ruminansia ya. Jadi perlu saya sampaikan di awal bahwa capaian lulusan dari mata kuliah ini yang pertama, tentu mahasiswa harus memahami bagaimana proses fermentasi bahan pakan di dalam rumen ternak ruminansia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti mahasiswa menjelaskan jenis-jenis mikroorganisme yang ada atau yang tinggal di dalam rumen ya, untuk mendegradasi bahan pakan atau makanan yang sudah dikunyah, dimasukkan ke dalam mulut, masuk ke dalam rumen, bakteri atau mikroorganisme apa saja yang ada di sana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian nanti mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian mikroorganisme tersebut. Ternyata ada keuntungan dan kerugiannya. Sebagai ternak ruminansia, ternyata mikroorganisme tersebut punya keuntungan dan kerugian tersendiri. Nanti kita jelaskan bagaimana dampaknya di dalam rumen ya. Kemudian yang terakhir, mampu menjelaskan bagaimana proses penyerapan nutrien. Maksudnya nutrien di sini adalah nutrien yang atau zat gizi yang ada di dalam bahan pakan, sehingga mampu untuk dimanfaatkan ternak ruminansia untuk mendongkrak produktivitasnya, baik itu misalnya untuk menghasilkan susu, pertambahan bobot badan, maupun misalnya untuk kebutuhan hidup pokok ya. Jadi di sini saya mau cerita sebentar sedikit tentang bagaimana proses fermentasi bahan pakan di dalam rumen. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa rumen itu adalah organ saluran pencernaan dari ternak ruminansia yang paling besar ya. Di sini bisa kita lihat bahwa sebagai tempat fermentasi di dalam saluran pencernaan, rumen itu memiliki ukuran ya, kurang lebih 50 galon atau bisa menampung 200 liter ya, 200 liter bahan makanan ya. Jadi dalamnya cukup besar. Itu untuk misalnya untuk sapi dewasa. Jadi sekitar 50 galon atau 200 liter itu bisa muat di dalam saluran pencernaan sapi dewasa. Kemudian di dalam rumen tersebut ada 5 jenis mikroorganisme yang hidup untuk membantu bagaimana ternak ruminansia, misalnya sapi yang kita ketahui itu kan sehari-hari mengkonsumsi rumput ya, mengkonsumsi rumput. Bagaimana kok bisa rumput yang dimakan besoknya bisa menjadi susu? Berarti ada proses atau mekanisme yang terjadi di dalam rumen yang mengakibatkan bahan pakan yang dikonsumsi oleh sapi tersebut bisa berubah menjadi produk yang kita harapkan sebagai misalnya nanti kalian punya usaha peternakan gitu ya. Jadi di sini ada bakteri, ada protozoa, ada fungi, ada virus dan amuba. Dari kelima jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam rumen tersebut, ada 3 mikroorganisme utama ya, yang diam, yang paling berpengaruh tinggal di dalam rumen, yaitu yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah protozoa, dan yang terakhir adalah fungi. Ketiga mikroorganisme tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia tersebut ya.
Kalau kita lihat secara detail, misalnya di bawah mikroskop gitu ya, mikroskop elektron, kita akan melihat bahwa di dalam cairan rumen, misalnya di dalam 1 ml saja cairan rumen itu bisa mengandung 1 juta atau sekitar 10 sampai 50 miliar bakteri dan 1 juta protozoa dan fungi. Jadi sangat banyak di sana di dalam 1 ml cairan rumen. Cairan rumen kan bisa kita lihat dari sapi, minggu kemarin sudah saya jelaskan, misalnya dari sapi pistula ya, tahu sapi pistula yang rumennya itu dibolongi ya. Nah, itu bisa kita ambil. Kalau kita ambil pakai pipet di bawah mikroskop, kita amati misalnya dalam 1 liter, bisa kita lihat betapa banyaknya mikroorganisme yang hidup di dalam cairan rumen tersebut ya. Kemudian dengan adanya bakteri atau mikroba yang ada di dalam rumen ya, yang mendiami rumen ternak ruminansia itu mikroba tersebut berperan untuk memfermentasi. Jadi ada namanya fermentasi yang melibatkan mikroorganisme yang terdapat di dalam rumen ya. Jadi fermentasi di sini ya, fermentasi di dalam rumen ternak ruminansia itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan normal. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya fermentasi di dalam rumen berjalan dengan normal. Yang pertama adalah bahan pakan harus tersedia secara konstan. Bahan makanan harus ada di dalam rumen sehingga ada bahan yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk proses fermentasi. Bahan makanannya harus ada dulu secara kontinu ya. Kemudian VFA harus keluar sebagai hasil fermentasi berupa CO2 dan C4 atau metan ya, C4 yang dibuang melalui eruktasi. Jadi ada proses fermentasi yang terjadi yang menghasilkan CO2 dan metan hasil fermentasi tersebut. Kemudian bahan pakan yang tidak dapat dicerna atau yang dimanfaatkan oleh tubuh harus mampu untuk dibuang dari dalam tubuh ternak ya. Baik itu misalnya berupa gas ya, ataupun dalam bentuk feses ya. Kemudian syarat fermentasi yang selanjutnya adalah pH. Tentu derajat keasaman sangat mempengaruhi yang namanya makhluk hidup. Ini kan makhluk hidup ya. Jadi bakteri rumen itu adalah makhluk hidup yang perlu suatu lingkungan yang cocok ya, suatu lingkungan yang apa ya istilahnya, lingkungan yang sesuai untuk ditinggali supaya dia mampu untuk berkembang biak, bertambah banyak untuk memfermentasi bahan pakan. Jadi pH yang harus yang harus dipenuhi adalah pH 6 sampai 7. Kalau dia terlalu asam, mikrobanya pasti akan mati. Begitu juga dengan basa ya. Jadi kurang lebih mendekati netral ya, sedikit asam. Kemudian suhu fermentasi juga akan suhu di dalam rumen maksudnya itu juga mempengaruhi hidup atau kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam rumen. Ketika suhu rumen tersebut 38 sampai 42 derajat Celcius, itu adalah suhu optimum, suhu yang sesuai untuk berkembang biak dari mikroorganisme rumen. Misalnya kalau kita lihat ya, suhu 38 sampai 42 derajat Celcius ya, ini adalah suhu ya kurang lebih suhu badan kalau demam berapa? 38 ya, 38 sampai 42. Kurang lebih segitu adalah suhu cairan rumen tersebut. Sehingga dengan suhu 38 sampai 42 Celcius itu adalah suhu yang baik untuk hidup dari mikroba rumen tersebut ya. Kemudian kondisinya harus anaerob. Anaerob itu adalah tidak ada udara ya, tidak ada udara. Jadi kalau ada udara, mikroba rumen mati, karena mikroba rumen itu adalah bakteri atau
fungi atau jamur itu tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi bisa terjadi atau berjalan dengan baik ketika oksigen itu tidak ada dalam kondisi anaerob. Kemudian bahan kering atau kecernaan bahan kering kurang lebih 10% dari cairan rumen. Jadi cairan rumen itu harus 10% dari total bahan pakan yang dikonsumsi ya. Oke. Jadi ini ada beberapa, tadi ada kurang lebih 7 sampai 8 syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya proses fermentasi di dalam rumen berjalan dengan baik. Kemudian ketika kita mengamati bagaimana proses pencernaan bahan pakan sebelum bahan pakan itu difermentasi di dalam rumen, tentu ada prehensi dulu, pengambilan bahan pakan. Bagaimana proses bahan pakan, misalnya hijauan masuk ke dalam mulut ternak ruminansia, itu yang disebut dengan prehensi ya. Itu adalah proses pengambilan bahan pakan. Kemudian mastikasi. Mastikasi itu adalah proses pengunyahan di awal ya. Kemudian adalah ensalivasi. Ensalivasi adalah proses masuknya atau bergabungnya bahan pakan dengan saliva atau air liur ya. Itu yang disebut dengan ensalivasi. Kemudian deglutisi. Deglutisi ini adalah bahan pakan yang sudah dikunyah, kemudian ditelan ya, dimasukkan ke dalam rumen. Baru ada eruktasi. Eruktasi adalah bahan pakan yang sudah dimasukkan ke dalam rumen kemudian dimuntahkan kembali ya untuk proses ruminansi ya. Ada namanya ruminansi. Jadi makanya disebut ternak ruminansia karena terjadi proses ruminansi ya. Jadi ruminansi itu terdiri dari regurgitasi, remastikasi, rensalivasi dan redeglutisi. Jadi ternak ruminansia itu 2 kali mengunyah bahan makanan atau bahan pakan yang sudah dimasukkan ke dalam saluran pencernaannya, dikeluarkan kembali dari dalam rumen, dikeluarkan ke dalam mulut untuk dikunyah, sehingga terjadi proses yang namanya ruminansi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini mikroba yang ada di dalam rumen ya. Ini sangat bervariasi fungsi dan tujuannya ya, sesuai dengan jenis-jenis yang tadi yang ada 5, ada fungi, bakteri, virus sama protozoa ya. Memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia. Nah, ini yang paling besar ini adalah rumen ya. Kalau kita lihat amati, ini adalah rumen. Kemudian ada yang masih ingat yang di depan rumen di bawah esofagus namanya apa? Retikulum. Bagus. Kemudian ini omasum. Kemudian ini adalah abomasum atau perut sejati. Jadi ruminansia itu kan punya 4 lambung. Apa itu? Rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Jadi keempat ruang lambung ternak ruminansia ini juga memiliki fungsi dan peran masing-masing yang sudah saya jelaskan pada minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana proses terjadinya memamah biak atau ruminansi yang tadi ya. Jadi tujuan memamah biak pada ternak ruminansia itu adalah untuk memperkecil, misalnya hijauan yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia itu harus diperkecil lagi ukurannya ya, dan untuk menjaga pH rumen tetap stabil karena adanya saliva atau air liur. Jadi dengan adanya proses memamah biak atau remastikasi akan mengakibatkan banyak air liur yang keluar ya. Semakin banyak air liur, maka kondisi rumen akan semakin stabil ya. Akan semakin stabil sehingga kondisi pH rumen tetap terjaga ya. Kemudian selanjutnya adalah hanya
ukuran bahan pakan yang kecil yang mampu lolos dari retikulorumen ya. Jadi harus diperkecil dulu sehingga lolos dari retikulum ya, retikulorumen. Kalau bentuknya masih kasar itu harus dikunyah kembali supaya bisa masuk ke dalam saluran pencernaan lanjutan. Kemudian tujuan selanjutnya memamah biak adalah untuk memperluas permukaan pakan. Jadi dengan luas permukaan pakan yang dikunyah kembali, dilakukan proses remastikasi, itu akan memudahkan mikroorganisme rumen untuk menempel, melekat ya, sehingga proses kecernaannya semakin tinggi. Nah, jadi dengan ukuran partikel size bahan pakan yang semakin halus, maka akan memudahkan mikroba untuk menempel ya. Kemudian dengan terjadinya memamah biak, maka akan terjadi proses penghancuran dinding sel tanaman. Seperti yang kita ketahui bahwa dinding sel tanaman itu kan keras ya. Jadi dinding sel tanaman ini harus diperkecil dengan cara tadi regurgitasi, pengunyahan kembali ya. Ini yang saya sebutkan bahwa pengunyahan atau proses memamah biak akan menstabilkan pH dari rumen sehingga kondisinya tetap terjaga ya. Jadi keempat step atau urutan-urutan, yang pertama setelah proses memamah biak ya, ada 4 tadi, ada yang namanya regurgitasi atau pengunyahan kembali ya. Jadi itu bahan makanan dikeluarkan dari dalam rumen, kemudian dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk terjadi pengunyahan atau disebut dengan regurgitasi ya. Kemudian yang kedua adalah apa ini? Remastikasi. Remastikasi itu adalah apa? Pengunyahan bahan pakan sehingga dibentuk dalam bentuk bolus atau bulatan-bulatan kecil untuk dikunyah, sehingga mengakibatkan bahan pakan itu mudah untuk melewati kerongkongan ya, karena dia dalam bentuk bolus. Kemudian yang ketiga adalah rensalivation. Ini adalah proses pemasukan lebih banyak saliva atau air liur ke dalam bahan pakan, sehingga dengan banyaknya saliva yang tadi akan menstabilkan pH rumen ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah redeglutition atau yang disebut dengan apa itu? Ditelan 2 kali ya, dimasukkan ke dalam lambung 2 kali ya. Bahan pakan tadi yang sudah bentuk bolus itu akan ditelan kembali, tapi masuknya ke dalam, ada yang masih ingat? Retikulum ya. Masuk ke dalam retikulum, bukan ke dalam rumen lagi ya. Kalau yang pertama tadi masuknya ke dalam rumen, tapi setelah memamah biak masuknya ke dalam retikulum ya. Waktu ruminansi pada ternak ruminansi itu sangat lama ya, kurang lebih membutuhkan waktu selama 8 jam. 8 jam untuk makan, kemudian proses ruminansi juga 8 jam, kemudian istirahat 8 jam ya. Akan tetapi proses ruminansi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tergantung dari jenis pakan yang dikonsumsi. Apakah pakan itu teksturnya halus atau kasar ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Ketika tekstur kasar, kira-kira bagaimana? Lama atau ya pasti akan semakin lama untuk dikunyah ya. Akan semakin lama. Jadi bentuk pakan mempengaruhi ya bagaimana proses ruminansi berjalan dengan baik ya. Nah, ketika proses fermentasi di dalam rumen terjadi, ketika proses fermentasi di dalam rumen telah terjadi, ada gas atau apa ya,
istilahnya, ada produk yang dihasilkan ketika bahan makanan di dalam rumen telah difermentasi, ada gas yang dihasilkan, yaitu adalah CO2 atau karbon dioksida sebanyak 65%. Kemudian ada metan atau CH4 sebanyak 27%, dan ada juga gas-gas yang lain seperti N2, O2, H2 dan H2S ya. Jadi ada produk fermentasi itu berupa gas ya. Gas yang dihasilkan selama proses fermentasi ini paling tinggi 30 menit sampai 2 jam. Jadi setelah makan 30 menit sampai 2 jam itu adalah waktu yang paling banyak ya, paling tinggi untuk menghasilkan gas ya. Dan juga sekitar 30% gas CO2 yang dihasilkan dalam rumen itu akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan melalui paru-paru. Hanya sekitar 20% metan atau CH4 dikeluarkan melalui paru-paru, dan 80% itu dibuang berupa gas melalui anus. Jadi ada produk fermentasi berupa metan atau CH4 yang harus dibuang karena tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh ya. Oke, kalau kita lihat bahan pakan ya di dalam rumen itu, ternyata posisi bahan pakan di dalam rumen itu ada tingkatannya ya, ada variasinya, ada bentuknya. Kita lihat ini rumen ya pada ternak ruminansia. Nah, yang paling atas ini adalah gas. Nah, yang paling bawah adalah bahan pakan. Itu makanan yang sudah dicerna tadi ya. Itu posisinya di paling bawah. Kemudian yang paling ini di tengah-tengah yang warna biru ini adalah itu serat-serat makanan yang sudah halus ya. Yang sudah halus itu posisinya di tengah-tengah. Ini yang paling halus. Nanti yang dikeluarkan yang mana? Biasanya yang dikeluarkan untuk diregurgitasi adalah yang kasar, berarti posisi di bawah. Ini akan dikeluarkan untuk dikunyah kembali, yang tadi saya sebutkan di apa namanya? Ada yang masih ingat tadi? Yang dikeluarkan tadi apa namanya istilahnya? Untuk diregurgitasi, untuk dikunyah kembali, untuk dihaluskan. Ini kan kondisinya masih kasar ya. Yang di bawah itu akan dihaluskan kembali untuk memperkecil ukuran partikel pakan, yaitu dengan cara regurgitasi ya. Oke, mungkin ini adalah yang terakhir yang mau saya sampaikan, bahwa ternak ruminansia di balik keunggulan yang dia peroleh, yang dia miliki ya, dengan adanya mikroba yang terdapat di dalam rumen, ternyata memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri ya. Apabila kita lihat, yang pertama, keuntungan dari mikroba rumen itu adalah mampu untuk mencerna bahan makanan yang memiliki serat kasar yang tinggi, yaitu contohnya adalah hijauan ya. Misalnya hijauan, kalau kita kan tak bisa ya manusia ya. Makanya manusia nggak ada yang makan rumput ya. Jadi itu adalah keuntungan tersendiri, sehingga ternak ruminansia itu mampu untuk mendegradasi serat kasar, yaitu berupa selulus, yang menghasilkan, karena di dalam mikroba rumen itu menghasilkan apa? Dia menghasilkan apa sehingga mampu mencerna selulosa? Menghasilkan apa? Enzim apa? Selulase. Ya, menghasilkan enzim selulase. Kalau kita nggak menghasilkan enzim selulase ya, sehingga kita tidak dapat mengkonsumsi bahan pakan yang mengandung serat kasar ya. Oleh karena itu, ini adalah keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak ruminansia. Dengan adanya mikroba rumen itu mampu menggunakan atau memanfaatkan bahan pakan berserat kasar tinggi. Misalnya rumput ya, itu kan tinggi selulusnya, sehingga mampu digunakan sebagai sumber nutrien untuk kebutuhan hidupnya gitu ya. Kemudian mikroba rumen juga mampu menggunakan NPN. Tahu nggak NPN itu adalah non protein nitrogen.
non protein nitrogen, sistem protein mikroba. Jadi NPN ini bisa kita peroleh dari urea ya, non protein nitrogen, bukan true protein. Yang pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, ada namanya protein murni atau true protein, dan ada namanya NPN, non protein nitrogen. Jadi semua protein itu mengandung nitrogen, tapi tidak semua yang nitrogen itu adalah protein. Itu harus diingat ya. Jadi NPN itu adalah ini yang mengandung nitrogen tapi bukan protein. Misalnya kita bisa memberikan urea untuk meningkatkan kandungan protein pada bahan pakan sehingga kandungan protein kasarnya tinggi. Ya, itu keuntungan untuk ternak ruminansia untuk meningkatkan kandungan protein pakan. Kemudian produk pencernaan fermentatif akan mudah dicerna di usus halus. Dengan adanya tadi proses fermentasi, maka bahan makanan yang ada di dalam rumen akan menjadi lebih lembut sehingga akan mudah dicerna di pencernaan lanjutan, misalnya di usus halus ya. Nah, di balik yang diperoleh oleh ternak ruminansia, ternyata ada juga kerugian, yaitu apa? Mikroba pendegradasi protein. Jadi ada mikroba tadi kan di dalam rumen ternak ruminansia, ternyata tidak hanya mendegradasi protein pakan maksudnya ya, tidak hanya menggunakan NH3 untuk sumber proteinnya, karena dia kan makhluk hidup, butuh protein. Jadi dia juga menggunakan true protein sebagai sumber makanannya, sumber proteinnya. Bisa diambil dari bahan pakan yang bermutu, misalnya dari tepung ikan, bungkil kedelai, ampas tahu yang kita berikan itu akan digunakan oleh mikroba rumen tadi. Jadi ada dua ini ya istilahnya, ada dua keuntungan ya, ada plus minus. Di satu sisi ternyata dia akan memanfaatkan bahan makanan yang mengandung protein tinggi untuk kebutuhannya, diubah menjadi amoniak ya. Selain itu, yang terakhir, adanya pembuangan energi dalam bentuk gas melalui eruktasi bentuk metan. Jadi tidak semua produk fermentasi itu bisa digunakan. Selebihnya ada yang tidak terserap tadi, yang tidak dicerna itu metan namanya, CH4. Jadi CH4 ini ada yang tahu CH4 akan menjadi apa? Tunjuk tangan. CH4 metan. Kemal mungkin metan itu apa ya? Metan itu ya amoniak itu. Metan itu adalah gas. Iya, gas amoniak yang dibuang dari saluran pencernaan ternak ruminansia, yang tidak dimanfaatkan lagi, itu akan mengakibatkan apa? Gas efek rumah kaca. Efek rumah kaca, akan mencemari lingkungan ya. Jadi di sini metan yang terbuang dari hasil pencernaan, sisa-sisa pencernaan yang tidak dimanfaatkan akan mengakibatkan limbah bagi lingkungan ya, sehingga sebisa mungkin ini harus ditekan pertumbuhannya ya, jumlah metan yang dibuang ke lingkungan ya. Oke. Kemudian di sini misalnya kita memberikan bahan makanan atau bahan pakan untuk ternak ruminansia, misalnya terdiri dari protein, terdiri dari karbohidrat, atau dari NPN. Itu akan jadi apa? Diserap menjadi apa? Kita lihat ya. Misalnya bahan makanan atau bahan pakan dari konsentrat ataupun rumput, misalnya di dalamnya ada protein, misalnya protein ya. Protein ini akan terlebih dahulu diubah menjadi NH3 di dalam rumen.
akan difiksasi oleh mikroba rumen, ya. Kemudian digunakan dari sumber protein bagi ternak ruminansia. Ini referensi atau daftar pustaka yang bisa kalian lihat nanti, ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita masuk ke sisi diskusi sebentar, ya. Ada yang mau bertanya? Oke, Rehan. Makasih Pak kesempatannya. Saya mau tanya tentang tadi Bapak kan menyebutkan mikroorganisme rumen itu kan ada 5. Itu yang mana yang paling dominan, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan Rehan tadi sebelum saya ini jawab? Mungkin Kemal ingat nggak? Salah saya itu yang paling dominan bakteri sih Pak. Bakteri. Iya. Karena yang paling dominan dalam persentase. Oke, jadi di antara 5 tadi ya ada bakteri, fungi, protozoa, amuba sama virus. Jadi yang paling dominan itu ada 3, ada bakteri, protozoa sama fungi. Nah, itu yang paling dominan untuk memfermentasi bahan pakan di dalam rumen. Itu yang paling banyak. Tapi yang paling banyak secara umum adalah bakteri, seperti yang disampaikan Kemal tadi. Populasinya jauh lebih banyak ya, dibanding dengan misalnya fungi ya, ataupun protozoa. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, Erik? Ya, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya terkait dampak mikroba yang ada di sistem pencernaan. Itu kan tadi ada 2, kelebihan dan kekurangan. Ya. Itu kekurangannya salah satunya ada gas. Itu cara mengatasi gas itu biar nggak berdampak buruk terhadap lingkungan itu kira-kira apa ya Pak? Atau cara mengurangi produksi gasnya itu seperti apa ya Pak? Seperti apa ya Pak? Sama juga saya mau tanya, itu kan penggunaan urea itu sebagai sumber protein. Adakah batasan penggunaan urea itu sebagai protein tambahan? Itu kan karena kalau proteinnya bagus kan kita ditingkatkan aja. Ada nggak ada upaya kalau kita kasih kelebihan? Oke, terima kasih pertanyaannya sangat bagus dari Eri ya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara yang akan kita lakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan akibat dari metan yang terlalu tinggi, ya, CH4 yang terlalu banyak dibuang ke lingkungan yang mengakibatkan tadi efek rumah kaca. Jadi metan, ya, CH4 itu bisa tinggi apabila kandungan energi yang ada di dalam bahan pakan itu tidak terserap secara lingkungan. Itu biasanya dipengaruhi oleh timbangan antara protozoa sama mikroba. Ada hubungannya di sana. Ketika protozoanya terlalu tinggi, maka proses fermentasi oleh mikroba akan terganggu, sehingga proses fermentasinya tidak berjalan dengan maksimal karena adanya protozoa tadi. Jadi protozoa kalau terlalu tinggi, kita perlu melakukan defaunasi. Defaunasi, ada yang pernah dengar? Defaunasi itu adalah pemotongan atau pengurangan protozoa yang terlalu banyak populasinya di dalam rumen, sehingga proses fermentasi untuk menghasilkan metan tidak terlalu tinggi. Nah, jadi ada imbangan antara bakteri dan protozoa ya. Nanti minggu depan boleh dicari timbangannya berapa ya, tugas minggu depan timbangan antara bakteri sama protozoa ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah apakah urea atau NPK ini ada batasannya sehingga bahan makanan misalnya yang kita berikan itu tidak lagi digunakan sebagai sumber protein untuk protein mikroba. Nah, jadi SPM atau urea ada batasan maksimal itu adalah 1% dari total konsum. Apabila lebih dari 1% dari total bahan pakan yang diberikan akan mengakibatkan keracunan. Ada proses peningkatan istilahnya adalah NH3 atau asam lemak terbang atau pH-nya itu tidak stabil di dalam rumen sehingga mengakibatkan keracunan. Jadi harus dibatasi tidak lebih dari 1%. Kalau dia lebih dari 1% akan mengakibatkan keracunan. Nah,
jadi tidak semena-mena kita harus kita dapat menggunakan sumber protein ternak ruminansia itu semuanya berasal dari apa namanya NPK, tentu harus dibarengi dengan bahan pakan yang berasal sumber proteinnya berasal dari true protein, misalnya dari ampas tahu, pasti ada apa bahan pakan sumber protein ternak ruminansia, ampas tahu, bungkul kedelai, bungkul sawit, dan lagi yang masih ingat apa sumber protein? CGM. Oke, cukup ya. Jadi itu adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan sumber protein. Kalau proteinnya misalnya kita menyusun atau mencampur bahan pakan sesuai standar SNI, masih ada yang ingat berapa persen? Kan ada standar. Misalnya untuk ternak potong 16%. Saya rasa terlalu tinggi. 11% itu cukup ya untuk sapi potong. Jadi kita menyusun ransum menggunakan protein kasar 11% itu cukup. Ya, 11% protein kasar itu cukup memenuhi kebutuhan protein dari ternak ruminansia itu sendiri ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini kuliah kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ya. Kuliahnya minggu depan kita lanjut untuk fermentasi rumen dan materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen selanjutnya ya, akan diumumkan minggu depan. Saya rasa cukup di sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Anda semua. Oleh karena itu nanti tugasnya tolong dikumpulkan sama ketua kelas ya. Tadi saya sampaikan. Atas perhatian Anda semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Terima kasih ya. Tepuk tangan.